sadar dia adalah orang yang hina, yang diangkat Tuhan jadi mulia. Orang yang sadar bahwa dia adalah sampah yang diangkat Tuhan jadi berharga, itu akan lebih menghargai kasih karunia. Karena dia tahu dia siapa. Tahukah Anda diri Anda siapa? Yuk, katakan kanan kirimu, jangan ngerasa benar. Cuma orang yang merasa dia berdosa yang butuh Allah. Lukas 7, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Anda tahu ceritanya perempuan ini? Yesus lagi datang ke rumah orang Farisi. Kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan yang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Buli-buli pualam itu isinya minyak wangi yang sangat mahal ya. Dia pecahin, dia siram ke kaki Yesus dan dia urapi. Bahkan dia seka dengan rambutnya. Orang Farisi ini bilang gini, kalau Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Orang Farisi itu fokusnya kesalahan orang. Orang sombong selalu sukanya menghakimi. Orang yang tinggi hati hobinya menghakimi. Ini sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan, di mana cerita seorang perempuan yang berdosa yang mengurapi Yesus pada saat itu. Kita buka kebenaran firman Tuhan yang ada di Lukas pasal 7 ayatnya 36 sampai nanti ke 50. Karena ini panjang banget, ya aku hanya baca 3 pasal saja. Ya, dengan perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Di ayatnya ke-36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayatnya ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, bisa kita baca di ayat selanjutnya sampai nanti ke 50. Ini cerita seorang perempuan ini yang berdosa yang Yesus urapi. Nah, kehidupan kita bisa kita belajar dari seorang perempuan yang berdosa ini, di mana seorang perempuan yang berdosa ini dia tidak mengenal malu. Dia hanya memberanikan diri untuk datang kepada Yesus dengan dia menangis. Dan dengan dia menyekanya rambutnya dan membasahi kaki Yesus. Apa yang dia bawa tadi seperti yang sudah tercatat di dalam firman Tuhan, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Di mana tadi dia bawa buli-buli yang berisi minyak wangi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pesan penting yang kita ambil dari cerita seorang pendosa ini, ya, memberikan kita pesan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyatakan perbuatan kasih, ya, sebesar dosa apapun yang kita perbuat, maka kita akan memperoleh yang namanya keselamatan dan pengampunan kepada Yesus. Satu-satunya apa yang dilakukan seorang perempuan ini, yaitu dia menyatakan perbuatan kasihnya, ya, dengan meminyaki kaki Yesus, dengan menciumnya, ya, dengan menyekanya dengan rambutnya, ya, hanya karena dia mau datang, ya, untuk merendahkan hatinya,
untuk meminta belas kasihan kepada Yesus. Lalu pada saat itu apa reaksi ya orang-orang Farisi? Apa yang menjadi pandangan mereka ketika dilihat mereka hal tersebut? Orang Farisi yang mengundang Yesus pada saat itu, ya, mereka heran, ya. Mereka tidak berterima karena mereka tahu seorang pendosa ini tidak layak untuk datang kepada Tuhan, ya. Karena mereka melihat perempuan ini sangat najis di dalam pandangan penglihatan mereka, ya. Tidak diterima Yesus. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi di dalam kehidupan perempuan ini? Ya. Dia tidak peduli orang memandang dia kayak mana. Ya, orang pada waktu itu dia tidak peduli berpandangan seperti apa terhadap dirinya. Memang dia sadar bahwa dia kehidupannya ini sangat-sangat berdosa. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan hal yang sudah diperbuatnya, ya, ketika dia mau selamat, ketika dia mau memperoleh pengampunan itu, maka dia datang dengan beraninya di bawah kaki Yesus. Ya, dia menciumi kaki Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, jangan kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa kita tidak pantas di hadapan Tuhan. Ini salah satu contoh bagi kita, ya, yang memberikan kita keberanian sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ya, kekurangan, keterbatasan, kelemahan yang kita punya saat ini, ya. Karena Yesus tidak melihat hal itu. Ya, Tuhan kita tidak memandang hal itu. Akan tetapi yang Tuhan inginkan kepada kita, Dia mau kita datang. Ya. Dia mau kerinduan kita. Dia mau kesungguhan hati kita. Dia mau kerendahan hati kita. Ketika kita datang kepadanya, tidak peduli dia bahwa kita ini orang berdosa. Ya. Akan tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan melakukan apa saja kepada setiap orang yang mengasihi dan yang dekat kepada Yesus. Ya. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, ya. Mungkin orang-orang memandang kita hina, ya. Orang-orang memandang kita tidak sewajarnya dan tidak sepantasnya ketika kita datang kepada Tuhan. Akan tetapi Tuhan tidak seperti demikian memandang kita seperti pandangan-pandangan orang kepada kita. Atau mungkin orang-orang yang kita lihat lebih derajatnya lebih luar biasa dibanding dengan kehidupan kita. Ya. Kita lihat orang-orang yang tinggi hatinya, yang sombong hatinya, yang sudah merasa sok benar, ya. Makanya dikatakan kepada kita tadi dari awal adalah ketika kita itu sadar bahwa kita siapa, ya, di mata Tuhan. Di situ kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu, karunia Tuhan itu, kasih Tuhan itu lebih dari segalanya, lebih dari semua itu. Ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini sudah hebat, ya, sudah kuat, sudah tidak ada kekurangan, ya, kita merasa tinggi hati, ya, kita merasa sombong di hadapan Tuhan, maka itu tidak ada nilainya di dalam kehidupan kita. Semua kasih karunia itu, anugerah Tuhan itu
bisa saja tidak ada nilainya di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita sudah bermegah dengan apa yang kita miliki. Ya, kita sudah merasa sok benar terhadap apa yang ada di dalam kehidupan kita. Namun tidak seperti demikian saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita merenungkan di mana seorang perempuan ini memperoleh pengampunan. Di mana seorang pendosa ini yang terkenal ya sebagai pendosa ya memperoleh kasih kembali. Ya. Di mana seorang perempuan ini ketika dia melakukan sesuatu untuk datang kepada Yesus, maka Yesus menyatakan anugerah di dalam kehidupannya, yaitu pengampunan, keselamatan. Itulah nanti dikatakan di ayat yang 50, saya bacakan kepada kita. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, ya, ketika semua sudah perempuan lakukan seperti yang sudah kita dengarkan tadi, ya, pada akhirnya apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saya akan bacakan kepada kita. Apa kata Yesus kepada perempuan itu? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ya, di akhir semua yang dilakukan perempuan pendosa tadi, yang hina di mata orang, yang najis di mata orang, yang tidak layak di mata orang, ya, Tuhan menyatakan keselamatan di dalam dirinya, di mana dia katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan pergilah dengan damai. Ya. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang diperoleh perempuan itu? Yaitu keselamatan. Ya. Jadi dari cerita ini sangat kita diberkati. Saya pribadi dengan luar biasa dengan cerita seorang perempuan ini, saya diberkati, ya, dimana saya menyadari kehidupan saya ya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, yang membuat saya berharga adalah hanya Tuhan, bukan sesama saya, bukan orang-orang yang saya temui setiap hari. Akan tetapi yang membuat saya berharga adalah Tuhan sendiri. Dan yang memberikan juga saya keselamatan dan yang menyelamatkan juga saya adalah Tuhan sendiri. Saya menyadari bahwa segala apa yang menjadi kekurangan saat ini adalah lebih besar anugerah Tuhan itu, lebih cukup karunia Tuhan itu yang sudah dianugerahkan. Makanya di dalam hidup ini jangan kita merasa sombong, ya. Jangan kita merasa iri hati, jangan kita merasa dengki, akan tetapi kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena kita adalah manusia-manusia yang sangat dikasihinya dan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih kebenaran firman Tuhan ini, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.